Seperti yang saya katakan tadi ya, bagaimana pemahaman logos di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu selalu dijadikan polemik bagi para debater-debater di luar kekristenan ya, untuk mempertanyakan dan mempertentangkan bahwasannya memang logos di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah pandangan dari Helenisme ya. Ya, ini yang perlu diluruskan. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut? Tentunya dengan berbagai literatur yang ada. Karena memang ya terkait logos dalam pandangan Helenisme, ya itu memang juga berbicara tentang keselamatan. Ya, bahwasanya di dalam keselamatan, dalam pandangan dualisme Platonisme ya, dualisme Plato ya, bahwasanya keselamatan itu adalah keluar dari kesemuaan dan kejahatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu dunia bawah dan dunia atas. Ya. Jadi bagaimana seseorang dapat melakukan hal ini? Seseorang dapat melakukan ini ketika seseorang telah memperoleh pengetahuan untuk memahami sebab akibat logika dari alam semesta dan seterusnya. Artinya keselamatan yang dipahami oleh orang-orang Yunani di dalam konsep logos itu berbeda dengan konsep logos yang ada dalam Alkitab. Salah satu contoh sederhana saja akan saya berikan contoh ya. Misalkan contoh, kalau di dalam pandangan Helenisme ya, logos itu adalah sebuah ciptaan. Ini yang mirip dengan ajaran saksi Yehova dan Unitarian saat ini. Jadi logos dalam pandangan Helenisme itu adalah sebuah ciptaan. Berbeda dengan logos, ini kan berbeda dengan logos yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwasannya di dalam ajaran Alkitab itu tidak demikian. Contoh yang kedua misalkan, logos di dalam pandangan Helenisme itu diciptakan dengan cara emanasi, mengalir itu. Namun di dalam pandangan Alkitab, logos itu tidak diciptakan. Dan di dalam kekristenan tidak mengenal penciptaan dengan konsep emanasi. Ya, saya punya datanya semua nanti ya. Saya punya datanya. Saya ngomong bukan asal ngomong, tapi saya ngomong karena ada datanya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu beberapa contoh gitu ya, yang bisa harus kita jawab, yang harus teman-teman jawab sebagai debater gitu ya. Jadi terkait akademia itu mungkin itu komentar saya ya. Terima kasih, luar biasa, terus belajar, terus memperlengkapi diri supaya kita menjadi para debater-debater yang profesional, yang bukan ecek-ecek, namun yang menjadi debater yang memang ya akademis intelektual, kira-kira seperti itu. Ya, ini juga perlu ya teman-teman ya, ketika kita menjelaskan ketuhanan Yesus itu, kita juga harus banyak membaca literatur-literatur sekunder ya, yang tentunya tulisan-tulisan itu ya memang berkompeten dan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan iman Kristen. Ya, yang sering menjadi pertanyaan ya bagi teman-teman di luar Kristen, apakah penyebutan Tuhan bagi Kristus atau bagi Yesus, apakah itu menjadikannya dia sebagai ilah lain selain Allah? Saya ulangi. Pertanyaan yang sering muncul, penyebutan Tuhan bagi Yesus, apakah itu berarti menjadikannya sebagai ilah lain selain Allah? Tentunya ketika kita mau memberikan penjelasan itu, kita juga harus terlebih dahulu menjelaskan bahwa di dalam iman Kristen ada perbedaan atau membedakan antara kata Allah dan kata Tuhan. Kata Allah itu di dalam kekristenan ya berasal dari kata al-ilah yang berarti ilah atau sesembahan yang itu ya. Namun kata Tuhan itu lebih kepada gelar kepenguasaan Allah atas segala sesuatu. Jadi kata Tuhan itu padanan katanya itu sama dengan Adonai misalkan, Kyrios dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, penyebutan kata Tuhan itu tidak hendak menjadikan Yesus sebagai ilah atau sesembahan lain selain Allah. Karena apa? Karena memang latar belakang monoteisme Yahudi itu yang tidak dihilangkan di dalam iman kekristenan. Namun banyak
teman-teman di luar Kristen salah memahami hal tersebut. Ketika Tuhan yang memang itu disematkan kepada Yesus pada katanya itu adalah Adonai, Kyrios, Rab, Lord, dan Gusti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia yang secara umum itu diparalelkan dengan God, ilah, Deus atau Theos gitu ya. Padahal di dalam iman Kristen ya, hal tersebut juga paralel dengan Adonai, Lord, dan lain sebagainya. Jadi, ungkapan yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita, khususnya umat Islam, ungkapan Tuhan sudah mati di dalam pemaknaan bahasa Indonesia secara umum itu, ya, bukan dimaknai sebagai Allah yang telah mati, bukan. Jadi kematian Yesus itu sama sekali tidak menyentuh keilahiannya sebagai firman Allah. Ya, perlu digarisbawahi, kematian Yesus tidak sama sekali menyentuh keilahiannya sebagai firman Allah. Contoh misalkan, Rasul Petrus misalkan, ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13, ya, bahwasanya Yesus itu telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, meskipun di dalam diri Kristus itu ada dua kodrat. Yang pertama kodrat ilahi, yang kedua adalah kodrat insani. Ya. Jadi seperti itu, ya. Kodrat ilahi apa? Kodrat ilahi itu menunjuk kepada dia sebagai sang firman itu sendiri. Ya. Kodrat insani itu merujuk kepada kemanusiaan itu sendiri. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi literatur-literatur di luar Alkitab itu juga penting dan perlu dijelaskan. Ini sudah menyentuh kepada ranah dua natur ya. Jadi kalau kita merujuk kepada dua natur Yesus itu ya, jadi keilahian dia sebagai kalimatullah di dalam Yohanes 1 ayat 1, dan natur itu natur ilahinya, dan natur insaninya itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Saya akan berikan contoh lain dari tulisan Baba Seneuda ya, di dalam bukunya Tabiat Al-Masih ya, atau Natur Al-Masih. Dia adalah seorang ini ya dari Koptik ya. Dia mengatakan demikian. As-Sayyid Al-Masih wa al-ilah al-kalima al-mutajassid. Ahu lahutum kamil wa nasutum kamil. Lah hutun mutahidun binasutihin bi ghairi iktilatin wala imtisad wala takhir. Yang artinya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah, sang firman yang menjadi manusia, sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaannya tanpa bercampur baur atau mengalami perubahan. Ya. Jadi data-data demikian ini sangat penting ya, kita miliki, kita pelajari, khususnya bagi debater-debater Kristen ya. Itu saja tambahan dari saya, Bang Superboy. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.